Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan topik pembahasan dari materi sebelumnya, yaitu menyambungkan script PHP dengan MySQL menggunakan Docker. Nah, yang pertama pasti kalian jalanin dulu script PHP yang telah kalian buat pada pertemuan kemarin. Kemudian coba dibuka kalau masih bisa. Oke. Nah, lalu kemudian kita akan mau membuat sebuah koneksi ke MySQL. Jadi kita cari dulu image dari MySQL-nya. Nah, di si MySQL ini sebenarnya kan cuma bentuk dari sebuah database. Cuma realnya itu ada beberapa sih, kayak kamu bisa pakai MySQL, bisa pakai Maria, bisa pakai Postgre. Nah, itu terserah. Pada pertemuan kali ini saya akan menggunakan Maria, soalnya saya udah punya sih. Oh, ternyata saya juga ada MySQL nih. Oke, mungkin saya bakal pakai MySQL aja karena ini ada. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu cara pullnya, sama seperti kemarin, tinggal klik aja detailnya, tinggal copy ini. Nah, satu lagi saya sih lebih menyarankan untuk memakai SQL versi 5, karena di versi 8 yang terbaru itu menurut saya agak rumit dalam hal privilege seperti itu. Ini kan karena kita menggunakan Docker container, nanti kan untuk izin dari tiap port, dari tiap IP itu kan berbeda, jadi itu lumayan sulit di SQL 8. Nah, ini karena kita belajar pakai SQL 5 sih, menurut saya lebih dari cukup. Oke, kalau sudah gini tinggal kalian kasih tag. Untuk tagnya itu pertama seperti biasa Docker pull, kemudian nama dari image-nya. Nah, kemudian untuk mencari tagnya itu kalian ketik *2, kemudian tagnya apa. Nah, untuk tag kalian bisa lihat di sini nih. Kan ini ada description, review, kalian pilih tag. Kemudian kalian pilih aja. Oke. Kalian pilihin aja. Kalau udah, nanti bakal ke download sendiri. Nah, gitu. Karena saya sudah punya, jadi nggak usah. Oke, nah, sebelum kita menjalankan, saya akan menerangkan dulu tentang si kontainer lagi. Soalnya kan kontainer itu terisolasi. Jadi sebenarnya sih dua kontainer itu nggak bisa berhubungan kalau benar-benar tidak ada koneksi yang sama. Kayak kemarin kita kan pertama menjalankan sebuah script PHP, itu ada parameter volume agar si kontainer dapat membaca storage kita. Begitu juga dengan menghubungkan dua kontainer gitu loh. Nah, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau saya sih cukup aja menyamakan networknya. Itu hampir sama seperti VM, dimana kalian itu butuh network yang sama agar terhubung dengan internet. Contoh nih, kalau kalian buat VM, kalau VM yang zaman dulu ya, itu kalian buat kalau PC kalian terhubung di internet tapi kalian belum nyeting di VM-nya, itu VM-nya nggak bakal bisa internetan setahu saya. Itu yang dulu. Soalnya yang paling baru, VBox terbaru itu saya nyoba coba internetan, dia langsung bisa karena kan langsung terintegrasi gitu. Nah, untuk Docker sendiri saya menyarankan untuk kalian membuat sebuah network dulu. Jadi network itu gampangnya kayak sebuah jaringan, dimana ya kayak lab. Kalau kalian misal tahu kayak laboratorium di sekolah gitu loh, itu kan bisa saling terhubung. Cuma sebenarnya ada beberapa lab yang dia nggak bisa connect ke internet, tapi dia bisa connect ke PC masing-masing seperti itu. Nah, kita akan membuat seperti itu, cuma dalam skala kecil banget. Nah, untuk melihat network yang telah tersedia di PC kita bisa menggunakan Docker Network ls. Kemudian kita enter. Nah, ini bakal kelihatan beberapa apa aja sih network yang ada di komputer kita. Oke. Nah, karena kita lagi belajar, saya menyarankan kita buat network dulu. Docker network. Untuk membuat
create. Nah ini apa ya, my network gitu ya, my network. Oke. Nah setelah kita membuat sebuah network, coba kita lihat apakah sudah berhasil. Oke, berhasil. Ini my network, tipenya bridge. Kalian nggak usah peduli ini dulu, itu nggak apa. Nah kemudian saatnya kita membuat si MySQL. Kita bisa lihat di deskripsi cara penggunaannya. Nah kalian cukup pakai ini aja sih, simple aja. Kita ketikkan dockeran, kasih nama apa ya, ini aja. Nah kemudian itu beda kayak V kemarin. Sebenarnya ini sama dengan V. Kalau V kan itu volume. Nah kalau E itu environment. Itu merupakan beberapa parameter yang dimiliki oleh si dockeran. Itu environment ini itu bakal terhubung dengan kontainer yang akan kita jalankan. Misalnya di sini kan dia ada MySQL root password. Jadi itu kayak kita nyeting password bawaan dari si MySQL. Kita tekan aja MySQL root password. Misal ini kasih apa ya? Misal admin gitu. Kemudian D untuk detach atau berjalan di background, dan MySQL versi 5. Nah jangan di enter dulu karena saya lupa untuk nambah network. Tadi kan kita udah membuat network, sekarang kita hubungkan dengan cara network, kemudian nama networknya apa, my network, pakai S ya. Coba aja. Oke, ini udah jalan. Nah sekarang gimana sih cara kita menghubungkan antara script PHP kita dengan kontainer itu? Pertama kita coba lihat dulu apakah dia ada PS. Oke, ternyata dia udah running nih ya. Si SQL itu jalannya di port ini 3306. Nah karena kita udah buat, sekarang kita coba hubungkan dengan kontainer kita. Kita bisa pertama di stop dulu aja kontainer yang udah kita buat. Oke, nah coba kita lihat di PHP yang sebelumnya. Ini kan kemarin kita pakai ini, cuman kita belum definisiin si network. Sebenarnya kalian tuh bisa sih menghubungkan si kontainer yang udah jalan menggunakan network, itu bisa. Kita coba aja. Oke. Kemudian kalau kalian kita lihat dulu, masih bisa. Oke, masih bisa benar. Nah kemudian untuk menghubungkan si kontainer dengan network yang udah kita buat dengan cara ini, docker network, nama networknya apa, connect, kemudian nama networknya apa, nama kontainernya apa. Nama networknya tadi my network, tadi namanya baca, nama kontainernya itu my apache php. Oke, ya udah. Nah kalau kalian ingin tahu ini udah connect atau belum, kalian bisa coba di inspect, docker inspect. Sorry,
ini tuh merupakan konfigurasi, bukan konfigurasi, bisa dibilang konfigurasi dari kontainer kita. Kita bisa nyari si kontainer ini pakai networknya siapa. Kita network setting. Nah ini kan tipenya bridge, benar. Tadi kita pakainya itu. Nah ini dia kan ada dua, dia ada dua networknya. Pertama ada bridge, kemudian my network. Ini yang udah kita buat. Nah, dia itu jalan di port ini, di IP ini. Coba kita buka 172.19.03. 172.19.03. Oke, benar. Oke, ini sudah terhubung ya. Sekarang kita coba menghubungkan si PHP dengan MySQL. PHP misal di sini langsung aja dah. Connection MySQL hostnya. Nah untuk hostnya itu host si MySQL, kalau kalian di PC kalian otomatis dikasih localhost kan, tapi karena kita pakainya Docker, habis itu tadi IP-nya kan udah diatur sama si Docker ya. Coba kita inspect aja kontainer dari MySQL nya tadi, MySQL. Oke, ini ada network, kemudian ini IP nya 172.19.02. itu IP yang akan kita pakai, 172.19.02. Nah kemudian username nya itu root admin, kemudian database nya karena kita belum punya, kita buat dulu. Nah untuk masuk ke sebuah kontainer itu kita bisa menggunakan sebuah perintah dengan cara docker exec, namanya kepanjangan dari execute, kemudian main it atau interaktif tty, artinya kita itu menjalankan sebuah interaktif terminal. Jadi terminalnya bakal kelihatan, kemudian nama kontainernya MySQL, kemudian perintahnya yaitu misalnya kita pakai bash. Oke, nah kita coba MySQL output p. Oke, nah kita berhasil. Coba kita lihat show databases. Oke, ini udah benar. Coba kita buat database baru, create database. Kita kasih first. Oke, kita coba lihat lagi. Oke, benar udah ada. Kita exit. Nah, berarti database nya namanya first. Kemudian kasih kondisi aja, connection error. Jika koneksinya error, kita akan dan gitu aja. Kalau error, kita kasih echo sukses. Sebentar, ini harusnya masuk ke dalam string. Ini juga kurang titik koma. Oke. Nah kalau kita lihat, nah angka kelas MySQL. Jadi si PHP kita itu gini. PHP itu kan kalau mau menghubungkan ke sebuah database, dia perlu sebuah driver. Nah, jadi pertama kita harus menginstalnya. Cuman gimana sih caranya? Gampang aja. Kita googling. Tadi apa? MySQL PHP container. Ini aja. Nah, di sini. Ini udah saya coba kemarin dan bisa, alhamdulillah. Nah ini ada beberapa solusi. Pertama itu kita membuat docker file, berarti kita kan nanti bangun ulang si
kita akan membangun sebuah image dengan adanya sebuah driver MySQL. Nah, cuma kita nggak mau karena kita kan udah mempunyai sebuah kontainer. Jadi kita maunya itu ya udah di kontainer itu aja yang kita otak-atik. Nah, kita pakainya yang bawah ini. Ini kan ada docker run the image and then install it from inside container. Nah, oke, kita pakai perintahnya dia aja, kita ikutin docker check sama kayak tadi. Ini yang interaktif tiba ini dibolak-balik sebenarnya nggak masalah sih. ITTI itu nggak masalah. Nah, kemudian tadi apa sih, kemudian ininya SH. Oke, nah kemudian tinggal di copy paste aja. Oke, ini dia bakal install si driver MySQL ke dalam kontainer kita. Tapi ketika kita melakukan ini, berarti itu cuma ada di dalam kontainer yang kita buat. Misal nih kalian buat project lagi menggunakan kontainer yang berbeda, ya itu kita harus install lagi. Nah, misal nih kalau kalian ingin mengaplikasikan si image PHP tersebut ke dalam SQL tersebut ke dalam image kalian, ya mending kalian buat aja docker file, kemudian tinggal install MySQL di dalamnya, seperti itu. Terus lagi oke, kemudian coba kita tadi maafnya salah. Tulis saja store. Oke, udah coba kita lihat. Nah, sukses, dia berhasil. Dia berarti sudah berhasil connect dengan MySQL yang kita buat, seperti itu. Oke, cukup sekian dari video saya kali ini. Mungkin pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang gimana sih cara membuat sebuah docker file atau mengambil image kita sendiri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.